Ya, Anda kembali menyaksikan special report pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Sekarang saya akan menyapa jurnalis VOA yang berada di Amerika Serikat karena hari ini tempat pemungutan suara di Amerika Serikat mulai didatangi pemilih untuk menentukan presiden baru mereka. Bahkan sebagian besar pemilih awal telah memberikan suaranya. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pilpres Amerika Serikat, kita sudah bergabung bersama dengan jurnalis VOA Taris Hirzi Iman langsung dari Arlington, Virginia. Ya Taris, bagaimana situasi dan suasana Pilpres terkini di tempat Anda berada saat ini? Ya, saat ini bisa kami gambarkan untuk situasi yang ada di salah satu TPS Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Virginia, di Arlington. Ini masyarakat sekitar sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi dan hingga saat ini pun masih terus berdatangan untuk meletakkan atau menyampaikan suara mereka. Karena ada setidaknya dua cara untuk bisa memilih di Amerika Serikat. Yang pertama adalah dengan pada saat proses early voting atau pemilihan awal, itu masyarakat bisa mengirimkan surat suara mereka atau ballot melalui pos, dan ini juga salah satunya di kotak di belakang saya ini juga masyarakat bisa meletakkan surat suara mereka di sana, dan ada juga yang bisa langsung datang ke salah satu lokasi seperti ini, tepatnya di Central Library Arlington, yang mana ini ketika masyarakat datang ke sini bisa langsung memilih seperti halnya pada saat pemilihan umum di Indonesia di TPS yang langsung datang mencoblos begitu. Tetapi nanti di sini para pemilih akan diserahkan form untuk menentukan siapa pilihan mereka dalam Pilpres kali ini. Kita ketahui bahwa untuk saat ini, tepatnya pada hari ini akan ada pemilihan presiden yang semuanya ini sudah dimulai secara serentak sejak beberapa minggu yang lalu, dan kemudian pada hari ini akan menjadi hari terakhir bagi masyarakat Amerika untuk bisa memilih kandidat presiden dan wakil presiden yang akan dipilih oleh mereka untuk menempatkan posisi di Gedung Putih nantinya di periode mendatang. Demikian. Ya Taris, kalau kita melihat dari Virginia sendiri, seperti apa kekuatan kedua kandidat di sana? Ya, kalau kita melihat sebetulnya di daerah Virginia ini semuanya cukup biru ya, dalam artian ini adalah salah satu basis dari Partai Demokrat, yang semua ini juga bisa kita lihat beberapa negara bagian tertentu di Amerika Serikat juga sudah jelas begitu arahnya kemana, seperti halnya ada yang mendukung Partai Republik atau ada yang mendukung Partai Demokrat, dan biasa di sini disebut sebagai dengan negara bagian biru atau negara bagian merah begitu. Tetapi ada beberapa negara bagian yang ini bisa dianggap menentukan karena memiliki suara elektoral yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan beberapa negara bagian lainnya yang ini masih menjadi negara bagian kunci atau biasa disebut sebagai swing states. Negara bagian ini seperti diantaranya pada tahun ini yang dinilai akan cukup signifikan, diantaranya seperti Philadelphia, North Carolina, dan jumlah negara bagian lainnya yang ini juga akan menjadi pusat pertarungan begitu dari kedua kandidat, Kamala Harris ataupun juga Donald Trump, yang semuanya berupaya selama beberapa minggu terakhir ini menggencarkan kegiatan kampanye mereka di kedua negara bagian tersebut, dan mereka sangat ingin untuk bisa memenangkan suara di sana. Karena untuk saat ini setiap negara bagian swing state itu belum menentukan pilihannya masing-masing, dan kita masih akan menunggu seperti apa hasilnya, karena ini adalah hari terakhir dan rencananya nanti pada sekitar pukul 7 malam hari ini akan dimulai begitu penghitungan secara serentak, walaupun untuk hasilnya ini masih akan harus menunggu begitu. Nah Taris, biasanya kalau di Amerika Serikat ada juga ya yang ada istilahnya exit poll, di mana pemilih itu setelah selesai memilih langsung ditanya gitu tadi pilih siapa kan. Nah ini apakah strict embargo saat ini sampai nanti ditutup ballotnya atau sudah mulai bisa diumumkan? Ya, untuk saat ini proses exit poll ataupun juga kira-kira kandidat mana yang dimenangkan di setiap negara bagian sudah ada beberapa yang muncul begitu, tetapi kita masih kita belum melihat secara konstruktif gitu mana saja negara bagian yang sudah menyatakan apakah akan mendukung Kamala Harris ataukah akan mendukung Trump. Karena untuk saat ini proses pemilihan masih berlangsung dan warga pun masih terus berdatangan di sejumlah tempat pemungutan suara yang ada di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dan untuk proses suaranya nanti kita bisa melihat karena ada akan dua jenis seperti halnya popular vote atau siapa saja yang kandidat yang populer dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia, tetapi yang menentukan nantinya adalah tentang electoral college atau suara elektoral yang akan diperoleh
oleh setiap kandidat presiden nantinya secara resmi akan diumumkan pada bulan Desember. Tetapi kita bisa mengetahui siapa yang akan memenangkan dari Pilpres ini begitu suara-suara di setiap negara bagian sudah dikumpulkan. Kita akan terus memantau bagaimana proses pengumpulan suara ini termasuk juga dengan exit poll dan akan melaporkannya sesaat lagi. Taris, kalau tidak salah Virginia, kemudian Washington DC, kemudian juga Maryland adalah states negara bagian di mana di situ banyak warga negara Amerika Serikat yang keturunan Indonesia. Apakah ada report begitu mengenai antusiasme warga negara Amerika Serikat Indonesia yang memiliki hak pilih di sana? Ya, kita bisa melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat ini sangat antusias dalam memilih kandidat presiden Amerika Serikat pada pemilu kali ini. Kita ketahui bahwa bahkan di sejumlah negara bagian sudah ada begitu yang sebelumnya orang Indonesia ini sudah menjadi warga negara Amerika Serikat yang sudah menyatakan dukungannya apakah akan mendukung Partai Republik dan mendukung Partai Demokrat. Keduanya sama-sama memiliki argumen dan dasar mengapa mereka ingin memilih para kandidat tersebut dan sudah menyuarakan termasuk sudah melakukan pemungutan suara sebelum pada saat early voting ataupun juga pada hari ini yang berlangsung pada hari Selasa waktu setempat ini. Memang untuk antusiasmenya ini cukup beragam, tidak hanya di ketiga negara bagian DMV atau District of Columbia, Maryland, Virginia, tapi juga di beberapa negara bagian lain di pantai timur misalnya, di pantai barat maksud kami seperti di California, di situ juga banyak sekali masyarakat Indonesia dan juga di Los Angeles, San Francisco. Semuanya ini pada hari ini akan memilih dan antusiasmenya cukup terasa begitu. Baik. Demikian pemirsa laporan langsung jurnalis VOA Taris Hismi Iman langsung dari Arlington, Virginia. Ya pemirsa, dalam waktu kurang lebih 9 tahun, mantan presiden yang juga calon presiden terpilih Donald Trump telah mengubah wajah Partai Republik. Bagaimana sepak terjang sosok yang berusaha comeback ke Gedung Putih ini, kita simak laporan tim VOA dari Washington DC. Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected President of the United States. Saat media sudah bisa memproyeksikan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres tahun 2020, Capres petahana Donald J. Trump menolak mengaku kalah. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. 6 Januari 2021, Trump meminta pendukungnya menghalangi ratifikasi hasil Pilpres. Kekerasan politik yang sebelumnya tak pernah terjadi di Amerika membuat Trump dimakzulkan untuk kedua kalinya. I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition. Russ Buettner dan Susan Craig adalah wartawan investigatif penulis Lucky Loser, buku yang kritis mengikuti karir Trump sejak menjadi pengusaha. He was worth $200 million when he would talk. It was an interview he gave to the New York Times, and that grew to $1 billion when he was talking to 60 Minutes a decade later. Sebagai pengusaha, Trump ahli dalam mempromosikan diri dan meraup jutaan dolar melisensi namanya. Tapi di balik kemegahan usaha Trump, perusahaannya mengajukan pilot 6 kali. Sejumlah kasinonya rugi dan ditutup. Trump baru bangkit kembali lewat reality show The Apprentice sebelum ia kembali alih karir. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Dengan pernyataan belak-belakan, Trump menjadi calon nasionalis yang kontroversial. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Sebagai presiden, Trump memilih 3 hakim agung yang akhirnya ikut membatalkan perlindungan federal terhadap hak aborsi. Jelang akhir masa jabatannya, Trump diuji pandemi COVID. Ia mempercepat pengembangan vaksin, tapi kadang mengusulkan pengobatan yang tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di tengah tingginya korban jiwa akibat COVID, pemilih pada November 2020 memilih Joe Biden. Selanjutnya, Trump menghadapi sejumlah dakwaan kriminal dan menjadi mantan presiden pertama yang divonis bersalah dalam kasus kriminal. Tapi popularitasnya kian meningkat dan menguat setelah 2 kali upaya percobaan pembunuhan. God has a plan for Trump, and
He absolutely was spared for some purpose and reason. Sebagai penulis buku The Art of the Comeback, Donald Trump pun kini berupaya kembali ke Gedung Putih. Demikian laporan tim VOA. Kandidat Demokrat Kamala Harris telah mengimbangi